Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi di segmen Nengok Usaha Teman. Di pagi hari ini saya dapat rezeki ini bisa ketemu dengan teman lama sebenarnya gitu ya, karena adik kelas karena dulu pernah kuliah di tempat yang sama-sama lulusan TIN IPB. Nah, hari ini teman saya ini Mas Ari punya bisnis yang luar biasa kalau menurut saya, karena ini bisnis yang masa depan gitu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke bisnisnya kita sapa dulu Mas Ari. Apa kabar Ari? Alhamdulillah Mas Basri, apa kabar Mas Basri? Kabar baik. Gimana Ari? Udah malang melintang kemudian ini mau masuk bisnis nih. Ya, saya waktu lepas dari IPB, saya memang dari awal masuk ke dunia kerja. Ya. Jadi masuk ke industri asuransi. Aduh, dari Institut Perasuransian Bogor. Nah, Institut Perasuransian Bogor. Jadi saya waktu itu masuk manajemen trainee ke perusahaan BUMN dan hampir 25 tahun. Wow. Bekerja di perusahaan tersebut, namanya Indonesia Re. Iya. Sebagai perusahaan reasuransi. Betul. Nah, setelah itu saya dipercaya menjadi direktur utama, yang dimana PT ACI ini anak usahanya dari Indonesia Re. Di Januari 2021. Kemudian di bulan Juni kemarin 2022, nah saya memutuskan untuk resign dari ACI. Nah, dari itu memang ada rencana-rencana ke depan ya, kenapa saya memilih untuk resign. Setelah hampir 26 tahun lebih ya di industri asuransi, akhirnya saya memutuskan untuk memilih ke jalur yang inilah berbeda lah ya. Yang berbeda lah dibandingkan dengan sebelumnya. Nanti kita bahas soal jalur yang berbeda. Gitu. Nah, Ari, kan tentu gini ya, kalau ketika kita bicara bahwa tadi Ari 27 tahun berkarir gitu ya, kemudian memutuskan untuk berhenti, kemudian memilih jalur berbeda, ada nggak sih kayak pertentangan batin gitu yang Ari alami gitu ya? Itu saya ngerasain di persimpangan jalan tuh bisa lebih dari sebulan tuh Mas. Lama tuh saya di persimpangan jalan. Apakah timingnya pas gitu ya? Nah, terus yang kedua, yang paling yang saya ini rasakan adalah kekhawatiran. Nah, saya tidak bisa menjalani jalur yang berbeda tadi, karena saya sudah comfort di zona kerja gitu kan. Betul. Sehingga mau masuk itu sebenarnya saya waktu 2-3 tahun yang lalu tuh udah ada keinginan. Sebelum saya diangkat jadi direktur di ACI, ada keinginan saya tuh udah pengen bisnis gitu, melihat teman-teman bisnis kayak juga ya, atur waktu sendiri gitu. Ya, tapi akhirnya barunya tuh ya di 2022 ini baru mau masuk gitu. Dan saya masih banyak lah mau belajar sama Mas Basri ini. Kita belajar bareng. Nah, sekarang kan mungkin teman-teman muncul pertanyaan dong, dari yang tadi berkarir 27 tahun kemudian mau masuk sebagai seorang entrepreneur gitu kan. Pertanyaannya, mau masuk bisnis apa sih, Rik? Ya. Awalnya saya waktu itu mau masuk bisnisnya itu sambilan. Jadi waktu itu kerja gitu ya, sambilan. Yang sederhana dulu lah. Jualan gitu. Jadi bukan bikin pabrik gitu ya, terus apa gitu, tapi yang jualan aja gitu. Nah, waktu itu saya ngolah kecil-kecilan dari ya, kalau dulu kita belajar mengenai agroindustri ya, memberikan added value dari hasil pertanian gitu. Hasil pertaniannya itu seperti jahe apa segala macam ya. Jadi jiwa TIN-nya tadi masih ronta-ronta agroindustri. Setelah 20-an tahun, kayaknya mau juga nih sebagai agroindustri yang benar gitu ya, mengolah gitu. Tapi bukan yang kompleks gitu ya Mas, yang sederhana lah, ngolahnya juga kristalisasi aja gitu. Jadi jahe dan bahan-bahan yang lain kita olah menjadi minuman. Nah, itu tuh saya sudah jalanin sejak saya masih sebelum saya keluar dari ACI. Terus ya akhirnya Qadarullah juga
akhirnya COVID gitu kan. Ah. Aduh, ini berantakan juga tuh bisnis. Oke. Berantakan juga. Nah, pas di 2022 ketika orang sudah mulai ini ya happy dengan sudah mulai berakhirnya COVID gitu kan. Saya juga memikirkan saya juga mau mulai masuk lah gitu. Nah, akhirnya ketemulah sama ada orang yang menawarkan sekolah ini. Gitu. Oke, ini menarik nih. Jadi dari seorang profesional gitu ya, lalu masuk sebagai seorang entrepreneur dan sekarang ini mengelola dan memiliki satu buah sekolah. Ya. Pertanyaan saya nih, mungkin jadi pertanyaan teman-teman semua. Kenapa sekolah? Ya, nah itu juga banyak tuh yang menanyakan saya ketika saya mau mempertimbangkan lah gitu ya untuk mau masuk ke sini. Karena sekolah ini ya saya dulu orang tua saya guru, ibu saya tuh guru. Oke. Guru ibu saya guru. Dari sisi finansial ya kurang menjanjikan lah gitu ya. Kelihatannya kalau bisnis sekolah cukup aja lah ya. Nggak berlebih lah gitu. Terus kenapa masih mau masuk ke sana? Nah, memang setelah saya sudah 25 tahun bekerja gitu ya. Rasanya saya melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala tuh sudah banyak memberikan karunia-Nya ke saya gitu loh. Dari saya yang tamatan TIN, IPB gitu ya, terus saya kerja, ya sudah banyaklah hal-hal yang sudah saya capai gitu. Nah dari situ saya ingin di sisa hidup saya berikutnya itu pengen melakukan sesuatu lah yang bermanfaat lah buat masyarakat gitu. Nah salah satunya melalui sekolah ini. Nah, jadi harapannya dengan sekolah ini itu tadi tuh cita-cita saya itu tadi tuh memberikan manfaat ke masyarakat bisa terwujud melalui jalur ini. Itu sebenarnya intinya. Ya mudah-mudahan ada lebihnya juga lah gitu maksudnya. Ya kita bisnis ya. Nah mungkin gini Ri, kalau kita bicara sekolah tentu kita bicara dunia pendidikan gitu ya. Dimana kalau kita bicara dunia pendidikan itu adalah berbicara soal ya dari sisi idealisme pasti harus ada idealisme, dari sisi bisnisnya juga ada. Nah, sekolah apa sih yang Ari kelola saat ini atau Ari milikin saat ini? Jadi ini sekolah, saya mungkin sedikit dulu ya cerita mengenai tiba-tiba masuk ke sekolah. Flashback kenapa, dikit ya. Flashback dikit, kenapa aku milih sekolah ini gitu ya. Nah, sebenarnya juga boleh dibilang sih bukan kebetulan gitu ya, karena saya sangat percaya bahwa apa yang kita alami gitu ya, ini sudah pasti sesuatu yang sudah digariskan dan sudah ditakdirkan gitu. Nah, saya waktu bulan Maret 2022 saya ketemu sama keluarganya Pak Sugiharto almarhum. Mantan Menteri BUMN waktu zamannya Pak SBY. Nah, Pak Sugiharto ketika sudah meninggal, keluarganya kan harusnya melanjutkan sekolah ini. Jadi sekolah ini sebenarnya sudah didirikan oleh beliau di 2014. Nama sekolahnya apa? Nama sekolahnya itu Ikatan Insan Cendekia Magnet School, ICMS. Insan Cendekia Magnet School. Nah, sekolah ini sudah beliau rintis tuh dari 2014 bersama teman-teman beliau ya. Waktu itu mungkin berbarengan dengan beliau juga bagian dari ICMI ya, dari Pak Habibie. Nah, kemudian juga ada Yayasan Abdi Bangsa gitu yang berkolaborasi lah dengan ICMI. Jadi sekolah ini sempat bagus nih Mas Basri. Dan terakhir waktu itu di Sentul ya, di kediaman beliau. Sekolah ini jalan ketika beliau meninggal. Nah ini mulai kelihatannya kurang terurus kelihatannya, karena mungkin keluarganya juga nggak ada yang mau ngurusin gitu. Nah dari situ saya melalui perantara teman ketemu sama anaknya Pak salah satu keluarganya, anaknya Mbak Asri namanya. Jadi ketemu, Mbak Asri bilang
Pak Ari, ini kami rencananya mau menutup sekolah ini. Nah, daripada ditutup, saya melihat tempat ini cocok gitu. Jadi tempat ini waktu itu memang bukan buat sekolah, rencana saya mau bikin tempat training gitu ya, sama kafe lah. Jadi sebenarnya lokasi yang sekarang dipakai untuk sekolah ini tadinya tidak diniatkan untuk sekolah, tidak diniatkan untuk sekolah gitu. Itu tadi saya bilang Tuhan, bukan kebetulan itu, ada sesuatu yang ini. Nah, jadi Mbak Asri itu menyampaikan seperti itu, mau gak nih Pak saya berikan tongkat estafetnya nih, amanah yang dari orang tua ini untuk kemudian diteruskan oleh Mas Ari katanya. Nah, saya agak saya berpikir panjang juga tuh, saya butuh waktu sekitar 2 minggu lah untuk memikirkan gimana nih ya. Tadinya settingannya bukan sekolah, terus tiba-tiba jadi buat sekolah gitu kan. Dan seru banget tuh. Tidak ada background soal mengelola dunia pendidikan. Apalagi saya cuman pernah ngelihat ya ibu saya sebagai guru gitu kan. Tapi bagaimana gitu. Jadi sekarang ini saya banyak ini Mas Basri beli buku-buku yang berhubungan dengan bagaimana dunia pendidikan gitu ya. Untuk saya mulai baca-baca buat kedepannya nih bagaimana sih harusnya nih sekolah ini terutama untuk di Indonesia nih ya. Jadi seperti itu kondisinya, sehingga saya akhirnya memutuskan sama istri saya sudah diskusi sama istri saya, oke lah kita terima gitu ya, dengan segala macam apa persoalannya gitu buat yang lalu sama yang ke depan gitu. Saya terima menjadi sekolah ini pindah dari Sentul ke lokasi sini. Ini sekarang posisinya di daerah mana nih? Di daerah Caringin, Kecamatan Caringin. Ini kelurahannya Kelurahan Cinagara. Oke, nanti kita akan ada petanya ya dari Google Maps. Dan ini masuknya Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ya, belum masuk Sukabumi ya. Belum. Arahnya kalau kita keluar tol ke arah Sukabumi. Jadi ini sebelum Lido. Jadi masih dekat ke Bogor. Betul, begitu. Oke. Nah, apa idealisme yang pengen Ari bangun ketika Ari akhirnya memutuskan untuk ngambil sekolah, mengambil sekolah ini untuk diteruskan, gitu kan? Apa sebenarnya keinginan yang Ari ingin bangun sehingga kan ini keputusan luar biasa ya, keluar dari dunia profesional jadi entrepreneur di dunia pendidikan. Dan kalau dunia pendidikan tadi kan saya bilang selain ada bisnis juga pasti harus ada idealisme. Betul. Idealisme apa yang pengen Ari? Saya melihat begini Mas Basri. Kita lihat ya negara-negara yang dia sukses maju gitu ya. Contoh misalnya Jepang gitu ya. Mereka tuh nggak langsung maju begitu aja. Setelah saya banyak membaca dan banyak melihat video-video gitu ya, saya melihat memang yang paling utama buat anak-anak sekolah tuh yang diajarkan tuh adalah karakternya, Mas. Ketika karakter itu sudah terbentuk yang bagus gitu ya, mereka tuh akan mudah untuk mempelajari hal-hal yang lain. Nah, tentunya karena ini sekolah ICMS ini adalah boarding school Islam gitu ya, ini saya lihat ini sangat cocok nih. Jadi memadukan antara pelajaran agama kemudian IPTEK dengan karakter gitu. Sebagai pondasi buat anak-anak nanti kalau untuk pendidikan berikutnya, masalah skill yang lain-lain tuh Pak, hard skill, soft skill, itu akan mudah kalau 3 ini tuh sudah dikuasai oleh anak-anak gitu. Itu tuh yang saya cenderung ingin menjadikan pelajaran tadi itu dipraktekkan di ICMS gitu. Itu yang pengen dibangun dan itu yang mau dibangun buat di sekolah. Terus, satu lagi saya melihat, saya selama 25 tahun di dunia kerja gitu ya, saya melihat bahwa anak-anak kalau misalnya mereka mau berhasil gitu ya suatu saat nanti ya, saya pelajari tuh anak-anak itu dari sekarang itu sudah dimulai pertama mengenai, saya ada lima pendidikan yang menurut saya tuh mesti mereka dapatkan gitu di sekolah gitu ya. Pertama yang saya dapatin dari Pak Ari Ginanjar mengenai SIQ gitu ya. Jadi kecerdasan spiritual,
emosional dan personal. Iya. Gitu ya, 3 ini. Nah, saya melihat ada 2 lagi nih yang mesti ditambah nih di sekolah nih, kecerdasan ini. Pertama, kecerdasan finansial. Gitu loh. Jadi anak-anak itu harus dari awal tuh diajarin cerdas secara finansial. Benar, gitu, supaya mereka tuh bisa mengatur gitu loh. Nah, kemudian yang kelima, kecerdasan apa ya, saya melihatnya ya, semacam mental, Mas. Jadi anak-anak itu nanti tuh kalau dia mentalnya bagus ya, itu bisa ya, karena sesungguhnya kan kita diciptakan oleh Allah itu untuk menjadi pemimpin, pemenang gitu ya. Benar. Nah, untuk menjadi pemenang itu ya dia harus punya mental yang bagus gitu loh, finansial yang bagus. Iya, benar. Nah, jadi kita di HMS itu ingin ada pendidikan seperti itu buat anak-anak nanti di sekolah ini ya. Betul gitu. Iya. Nah, itu memang nggak bisa instan, Mas. Harus pelan-pelan gitu. Ya. Dan apa namanya, menariknya karena tadi boarding school ya, jadi sekolah juga punya kesempatan untuk memastikan semua proses itu betul secara praktek ya, itu terawasi ya. Jadi kita ada guru pelajaran buat kurikulum, ada guru asrama. Nah, itu tuh keunikannya di sekolah boarding ada guru asrama. Jadi guru asrama ini yang bertanggung jawab memperhatikan kegiatan aktivitas murid dari mulai mereka lepas dari sekolah ini akademik sampai ke dia mulai tidur gitu loh. Itu tuh ada tuh ini tuh aturan-aturannya tuh, konsepnya tuh, bagaimana supaya tadi pelajaran tadi tuh bisa secara praktek itu terjadi gitu. Betul. Gitu. Ini kan Insan Cendekia Magnet School ya, ICMS ya. Iya. SD, SMP atau SMP? SMP, SMA. SMP dan SMA. Kebetulan waktu dari sana dapatnya memang SMP dan SMA gitu. Kalau boleh tahu sekarang akreditasinya? Dari awal dan sampai sekarang kita sudah akreditasi A. Ya, jadi ini sebenarnya sekolah yang udah cukup bagus ya. Sudah bagus, Pak. Ya. Mas. Apa aja yang fasilitas yang disiapkan untuk anak-anak yang bersekolah di sini? Ya. Jadi pertama, karena kan boarding school ya, kita harus meyakinkan orang tua murid, mereka tuh selain belajar di sini, mereka juga diperhatikan asramanya di sini. Ya. Jadi dari mulai kegiatan tidur, makan, dan aktivitas ekstrakurikuler kita perhatikan, kita siapin semuanya. Nah, pertama yang waktu itu setelah saya menerima, yang saya bangun pertama kali adalah dapur, Mas. Dapur di situ. Dapur di belakang kita ya. Dapur itu ya karena di situ, Pak, Mas, tempat bagaimana murid-murid mendapatkan makanan yang bergizi gitu ya. Jadi cara masaknya itu memang harus diperhatiin benar-benar kepada tim yang masak gitu ya. Ya banyaklah nanti yang mesti kita perbaikin dari terus ke menerus, dari mulai menunya, dari mulai cara masaknya supaya anak-anak itu ya enjoy ya kayak di rumahnya mereka. Di sini dia ini tapi dia dapat makanan itu seperti kayak di rumah gitu loh. Jadi pertama yang dibangun justru dapur ya. Dapur ya. Terus kemudian ini di belakang kita ini ada kamar-kamar ini untuk tadi tempat tidur mereka. Betul. Tadi kan awalnya kita kamar-kamar ini memang sudah ada karena waktu itu kan saya bikin buat lembaga training sama buat kafe. Nah, akhirnya ya sedikitlah kita modifikasi untuk dijadikan kamar anak-anak. Nah, sementara untuk sekolah mereka ini hybrid nih, jadi ada yang di kelas, kelasnya juga belum banyak gitu ya, ada ruang kelas gitu ya, sama mereka belajar di outdoor. Ini menarik nih teman-teman semua, karena tadi saya sudah sempat keliling. Di sini udaranya bagus banget ya, adem lah ya, karena di kaki gunung ya. Ini ada di antara Gunung Salak sama Gunung Pangrango. Ini berarti ikutnya Gunung Pangrango ya? Betul. Di kaki Gunung Pangrango gitu ya. Jadi suasana adem. Dan menariknya tadi Mas Ari cerita bahwa anak-anak itu nggak cuma belajar di dalam kelas, tapi juga di outdoor gitu ya. Dan rasanya menarik ya, karena ini konsep yang sekarang banyak dipakai adalah dengan udara yang segar, anak-anak mungkin akan jauh lebih mudah untuk menyerap pelajaran ya. Betul. Jadi
nggak cuma di kelas aja. Iya. Oke. Pikirannya kan segar, view-nya segar gitu kan. Dan itu fasilitas lain yang disiapin mungkin buat olahraga anak-anak, Nah, aktivitas itu. school gitu. Pelajaran kurikulumnya tuh yang dari Sentuh ke sini, pindah ke sini, saya banyak rubah gitu ya. Pertama memang pendidikan agamanya saya tambahin. Oke, ya. pendidikan agama. Nah, ada pendidikan akademik yang jumlah jam kerja itu nggak apa saya kurangin lah gitu ya, untuk memenuhi persyaratan di Diknas saja. Nah, saya tambah mereka belajar multimedia. Oke. Gitu. Apa itu? Belajar multimedia. Multimedia. Jadi anak-anak itu saya lihat generasi sekarang ini kan generasinya mereka ini sekarang generasi Z dan masuk ke generasi Alpha. Ya, Ya kan? ya, multimedia. Apa-apa multimedia. yang diajarin di Iya. Jadi multimedia. pertama tuh kita ngelihat gini, murid-murid itu udah nggak mungkin lah dia dipisahkan dari handphone, dari laptop gitu kan. Benar. Kalau mereka dipisahkan terus nggak ada pelajaran mengenai itu, mereka mungkin akan stres gitu. Iya. Nah, Iya. jadi kita bikin pelajaran multimedia juga mengantisipasi ke depan. Sekarang kan semua serba digital, Betul. serba online, betul ya. Jadi mereka kita ajarkan di multimedia itu menggunakan ini kita gadgetnya mereka ini untuk hal-hal pelajaran yang positif gitu ya. Oke, contohnya? Nah, contoh kita kemarin beberapa bulan ini ada pelajaran mereka itu mendesain untuk posting ke ini mereka. Jadi kan mereka suka posting tuh. Mereka pada punya sosial media, Instagram dan lain-lain gitu ya. Nah, kita ajarkan cara mempostingnya supaya kelihatan bagus, menarik gitu. Iya. Terus desain. Kita ajarin desain ke mereka. Masih pakai model yang Canva. Belum pakai yang Photoshop lah. Oke lah, itu yang kan masih Canva. Awal-awal. Kita ajarkan, terus kita ajarkan bikin video. Jadi mereka kalau misalnya mau posting, itu bikin videonya tuh yang bagus gitu loh. Benar. Nah, jadi kebetulan kita hire guru yang memang belajar marketing digital dan juga punya pengalaman desain gitu. Jadi anak-anak tuh pada suka. Nah, kemarin waktu mereka 3 bulanan, jadi mereka kalau 3 bulanan tuh kita kasih libur seminggu. Nah, itu mereka ada bikin acara, mereka menyampaikan karya mereka. Nah, salah satu karyanya itu hasil pelajaran mereka belajar multimedia. Dan itu videonya bagus-bagus, nanti bisa kita share. Video yang mereka bikin tuh bagus-bagus buat anak-anak SMP, SMA, itu menurut saya tuh sudah bagus banget lah ya. Sudah oke banget mereka bikin begitu. Nah, itu hasil dari pelajaran di ICMS. Gitu. Terus tadi kan aku dengar juga ada pelajaran mengenai entrepreneurship. Itu juga. Apa tuh? Nah, di entrepreneurship saya melihat, kami nih ya di ICMS melihat anak-anak ini harus dari awal itu sudah berpikiran usaha gitu ya. Kita sampaikan ke orang tua murid gitu, bahwa apapun bidangnya mereka nanti yang mau mereka capai setelah lulus dari SMA, misalnya sebagai dokter, sebagai seniman, olahragawan, apapun ya, misalnya insinyur, apapun yang mereka profesi yang geluti, mereka harus bisa menjual. Nah, itu tuh konsepnya. Mereka harus bisa menjual. Karena pintu rezeki yang paling utama menurut saya itu adalah berjualan. Seperti Rasul itu berjualan. Gitu. Nah, jadi mereka harus punya tuh cara menjual. Selling skill itu harus mereka dapatin gitu. Jadi kita ajarin teorinya, Mas. Dari teori mereka bagaimana minimum mereka tuh tahu ya, kalau misalnya dari sisi dari akuntansi dasarnya gitu ya. Kalau jualan tuh bagaimana sih mengetahui harga pokok gitu, apa-apa aja sih gitu. Nah, sampai ke prosesnya. Dan kebetulan anak-anak ini kita kasih prakteknya membuat proses yang tadi tuh, yang ini nih. Ini minuman Ezi yang tadi saya bilang, produk kita. Nah, ini sekarang dikerjakan oleh anak-anak. Ini apa nih di dalamnya? Ini di dalamnya ini jahe. Jahe, terus ada misalnya yang kayu manis, serai. Ya buat minuman kesehatan. Nah, ini. Tapi ini kopi loh tadi. Ini
Ini jahe nih mungkin dicampur sama susu nih Mas. Oh iya iya iya. Dicampur sama susu. Dan ini adalah produk anak-anak nih, praktek salah satu praktek mereka anak-anak. Nanti mereka diajarin juga gimana cara jualan, cara jualannya, prosesnya. Dan mereka nanti juga kita ajarkan menjual di ini apa namanya jualan online. Oke. Kita bekali tuh pengetahuan misalnya jualan di Shopee, Tokopedia, gitu. Jadi itu yang benar-benar bikin mereka tuh excited gitu loh. Oh ternyata sekolah tuh sambil begini ya enak nih ya, gitu. Itu Mas. Dan karena boarding school juga membuat anak-anak itu dalam tanda kutip ya lupa keinginan untuk pulang kan. Yang susah kan itu ya melawan keinginan untuk pulang gitu. Nah ini beberapa nih murid tuh ada yang memilih untuk stay di sini, padahal sebenarnya udah kita kasih kesempatan pulang dari Haji Jumat kemarin sampai hari Minggu nanti. Tapi mereka memilih untuk di sini untuk ya melakukan aktivitas lah di sini. Gitu. Nah itu memang harapannya. Jadi mereka nanti belajar di sini tuh happy dulu, mereka happy dulu sehingga mereka akan mudah mencerna pelajaran. Memang betul itu. Nah, bersamaan dengan entrepreneur, kita juga ada kurikulum yang namanya ekspor. Karena rencana kita ke depan itu produk-produk yang mereka jual itu buat ekspor Mas, gitu. Bagian dari UMKM. Nah ini kan bagian juga UMKM dari naik kelas ya. Benar. Gitu. Jadi kita sudah ada MOU dengan sekolah ekspor, gitu. Nah, sekolah ekspor ini nanti yang akan ngajarin bagaimana mulai dari dasar apa sih yang mesti disiapin, skill apa sih yang mesti ada, terus sertifikat apa sih yang harus dimiliki untuk bisa ekspor, gitu. Itu tuh Mas yang kita ajarin tuh Kak. Dari mulai dini tuh, dari mulai. Ini kayaknya cuma ada di sini ya. Kelihatannya gitu, baru nih untuk baru nih ekspor. Karena beberapa kali saya ketemu dengan teman-teman yang ngelola sekolah kalau ngomongin ekspor ya, ini baru kayaknya ada di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen anaknya ya jadi entrepreneur yang tadi UMKM naik kelas gitu, udah mainnya nggak di pasar lokal tapi ekspor, itu bisa masuk ke sini ya. Betul. Dan itu saya lihat kan juga ada beberapa poster-poster yang dipasang itu ada beberapa alumni ya ini kelihatannya alumni yang diterima di beberapa perguruan tinggi negeri ya. Yang mereka ada diterima di UI, ada yang di UGM, ada yang di IPB, Unpad saya lihat ada Unpad gitu. Dan ada juga mereka yang sekolah ke luar negeri. Jadi mereka yang lulus di sini, alhamdulillah mereka berprestasi, bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Kenapa gitu ya? Karena memang mereka di sini sudah diajarkan itu tadi tuh basic mengenai pelajaran agama, IPTEK, sama pelajaran mengenai karakter. Sehingga nanti insya Allah waktu mereka kuliah gitu ya di dunia kampus, mereka bisa berprestasi juga Mas Basri. Itu harapan dari kita. Gitu. Dan ini menarik ya karena di usianya yang sebenarnya kan belum ya istilahnya kalau ini kan dini lah ya gitu ya, tapi prestasinya udah luar biasa gitu ya. Dan itu saya lihat juga kayaknya Ari dan tim di ICMS ini nggak berhenti sampai di sini. Ada beberapa fasilitas yang sedang disiapkan ada beberapa lapangan, kolam yang lagi disiapkan. Seperti dalam ini ya kegiatan-kegiatan yang biasanya dianjurkan di dalam agama ya Mas Basri ya. Kita kalau bisa tuh kan mengajarkan anak kita untuk berenang. Berenang. Kemudian memanah. Kemudian berkuda, gitu kan. Nah, jadi kita siapkan juga lapangan-lapangannya. Kami sudah membuat lapangan memanah. Lapangan. Jadi nanti murid di tahun ajaran depan dari mulai semester kedua lah, itu udah ada pelajaran memanah gitu. Memanah. Terus kolam renang juga sudah kita siapkan. Insya Allah tuh kolam renang akan jadi di Desember ini, sehingga Januari mereka sudah bisa tuh pakai kolam renangnya. Gitu. Nah, sementara yang sudah jadi sarana olahraga buat mereka itu futsal, karena kita tahulah anak-anak SMP SMA tuh paling seneng sekali lah olahraga futsal gitu. Karena mereka tuh lagi kelebihan energi. Mereka harus bergerak gitu. Nah, bergerak itu olahraga itu paling enak tuh futsal gitu. Kemudian juga ada basket. Kita siapkan lapangan basket, terus bulu tangkis, tenis meja gitu.
Oke. Nah, voli juga sudah kita siapkan. Jadi aktivitas anak-anak ini semua nanti akan, ya mereka akan enjoy dengan, jadi pelajaran IPEK dapat, ini dapat, semuanya dapat, olahraganya juga kita harapkan juga nanti akan berprestasi. Jasmani dan rohaninya Itu Mas, dapat semua. Insya Allah begitu Mas. Rencananya. Luar biasa teman-teman ya. Jadi ini menjadi menarik buat kita, karena ya kita tahu bahwa dunia bergerak begitu cepat gitu ya, dan kita pengen anak-anak kita kan bisa menghadapi perubahan itu juga dengan tadi ya, dengan idealisme yang kita miliki ya kan, dengan agama yang cukup bagus juga. Dan saya kira tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ari ini luar biasa gitu ya, buat teman-teman yang punya niat menyekolahkan anaknya, sekarang sedang cari sekolah untuk SMP dan SMA yang berkualitas gitu ya. Nah, Ri, ini pertanyaan terakhir. Tentu kan sebagai seorang entrepreneur gitu ya, apa yang sudah Ari lakukan sejauh ini tentu tidak akan berhenti di sini aja gitu ya. Apa visi Ari ke depan, terutama terkait dengan sekolah ini, karena nanti mungkin di antara teman-teman yang nonton video ini ada yang mau kirim anaknya ke sini. Visi apa yang pengen Ari bangun ke depan, paling tidak dalam 5 tahun ke depan, bersama sekolah ini dan bersama anak-anak yang bersekolah di sekolah ini? Ya, jadi Mas Basri, waktu saya menerima tadi itu ya, tongkat estafet sekolah ini, gitu ya, saya memang waktu itu memikirkan gitu ya, saya nanti mau ngapain gitu ya. Kalau cuman buat nerima terus ngurusin bisnis doang, nggak, kayaknya sekolah bukan pilihan pertama lah gitu ya. Apalagi kalau mau ngejar masalah finansial gitu ya. Karena masih banyak lagi lah sekolahnya ya. Nah, saya tuh arahnya tuh kepada masa depan benar-benar bagaimana kita itu bisa menciptakan generasi-generasi anak-anak kita ini ya ke depan tuh menjadi generasi-generasi yang dari segi agama itu sangat kuat gitu ya, dan karakternya kuat, sehingga mereka tuh nanti di masyarakat, ketika mereka sudah terjun ke masyarakat setelah menyelesaikan sekolahnya itu sampai ke entah S1, S2, mereka tuh di masyarakat tuh benar-benar menjadi pemimpin gitu, yang mereka tuh bisa menyumbangkan, men-share ilmu mereka itu kepada masyarakat. Harapannya tentunya secara jangka panjang dan juga secara luas gitu ya, bagaimana menciptakan, yang saya tuh ini banget dengan Pak Ari Ginanjar gitu ya, menciptakan Indonesia emas 2045. Itu nggak bisa instan, harus dari mulai pendidikan, pendidikan sekarang ini, dan mesti dari dini gitu, supaya itu bisa dapat. Kalau enggak kita lakukan dari sisi pendidikan, mustahil Indonesia menjadi emas gitu ya di 2045. Kita lihat perkembangan negara-negara lain gitu ya, dari mulai Cina gitu kan, India sekarang bagaimana gitu ya. Mereka bukannya tanpa adanya persiapan yang matang dari sisi pendidikan. Dimanapun negara-negara yang maju itu pasti pendidikannya itu luar biasa gitu. Nah, kami dari ICMS mau memberikan sumbangsi di situ Mas, buat Indonesia emas. Bagaimana bisa mendidik generasi-generasi kita yang di bawah nanti, generasi alpha tadi itu kompetitif gitu. Benar. Sangat kompetitif, karena dunia global sudah penuh dengan persaingan. Sudah penuh dengan banyak macam ragam ininya ya, kompetitifnya, sehingga peningkatan SDM kita dari mulai SD, SMP ya, dari SD ya, nah kita dari SMP, SMA ini mesti kuat gitu. Kalau saya diberikan rezeki sama teman CMS ini, kami ada rencana juga Mas Basri untuk habis ini mendirikan sekolah kuliah gitu, terusannya gitu. Jadi dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Betul. Nah, saya kepikiran juga untuk sekolah belum ada juga. Memang ada kalau sekarang tuh di negeri-negeri itu ini ya, asrama ya, buat
apa namanya siswa-siswinya ya. asrama Nah, mahasiswa. saya kepikiran juga tuh boarding school buat anak-anak kuliah gitu. Oke. Nah, Iya, supaya aktivitasnya mereka tuh lebih jalan gitu. Jadi Iya, iya. mereka setelah dari kampus mereka kemana gitu kan, kebanyakan waktu kita kuliah ya Mas ya, macam-macam tuh Mas. Iya. Saya ngalamin sendiri tuh. Kalau habis keluar dari kuliah gitu kan, kalau sama teman-teman Jakarta, kebanyakan ngajakin kita mau nonton di mana gitu. Iya. Kalau enggak Sabtu Minggu pulang. Enggak, Sabtu Minggu kalau enggak. Iya, Kalau paling enggak Sabtu misalnya mau di Bogor, pikirannya mau nonton. Terus kalau sama teman-teman kos yang kebanyakan Dari daerah, daerah gitu kan, yuk kita ikutin pengajian ini yuk. Iya, gitu. iya. Kan beraneka macam Benar. gitu. Ada yang yuk kita kemana cari makan apa pokoknya variasi gitu ya. Benar. Nah, bagaimana seandainya setelah dari belajar gitu mereka tuh kita arahkan itu loh. Iya. Aktivitas mereka tuh kita arahkan tuh sesuatu yang excited buat mereka, terorganisir sama kita gitu loh. Yang positif dan membentuk karakter tadi gitu loh, perlu kelanjutan. Sehingga waktu nanti mereka masuk ke masyarakat, ke dunia kerja, kuat, sangat kuat ini mereka tuh, mental mereka, karakter mereka tuh sangat kuat. Mereka tuh memang sudah benar-benar siap untuk menjadi pemimpin gitu. Iya. Nah, itu tuh Mas Basri. Rasanya memang itu belum ada ya di Indonesia. Sejauh yang aku tahu memang belum ada gitu. Nah, itu saya kira mungkin visi besar yang patut kita dukung bareng-bareng ya, karena amin. Ya itu tadi Indonesia Emas 2045, ya itu tugas kita semua untuk ikut nyiapin ya. Betul. Oke. Ari, terima kasih atas dialognya, terima kasih atas sharingnya. Semoga sekolah ini, kalau kita bicara 3 amalan yang tidak putus pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, salah satu amal jariah ya. Semoga ini bisa menjadi amal jariah buat Ari dan teman-teman tim di ICMS, dan buat teman-teman yang mungkin pengen menyekolahkan anaknya di sini, saya kira ini satu tempat yang tepat ya. Teman-teman nanti bisa datang ke sini, ada tim yang siap menyambut, membawa keliling gitu ya, dan supaya teman-teman bisa dapat gambaran buat anak-anaknya ini sekolah memang cocok buat anak-anak teman-teman semua. Oke. Ari, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Suatu saat nanti kita ngobrol lagi, mungkin pada saat sekolah ini sudah terwujud tadi visi. Amin Mas. Nanti kita undang lagi Mas Basrinya. Oke. Itu aja teman-teman di segmen Nengok Usaha Teman. Kita akan ketemu di segmen yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.